Ada orang yang baru tanya, hukum menyentuh isteri apabila berwuduk dalam mazhab Syafi'i batal, mana perlu diikut? Tahun ini telah diisytiharkan tak batal. Apakah batal wuduk suami istri kalau bersentuhan, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru Official, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, dan jangan lupa mari kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, beraktivitas apapun, mari kita selalu bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita kelak, keluarga kita semuanya mendapat syafaat beliau dan bersama-sama beliau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengaji bareng tentang masalah bagaimana hukum istri menyentuh suami atau suami menyentuh istri, apakah batal wuduknya? Jom kita pelai bersama tentang pandangan ulama Dr. Maza dan Ustadz Abdul Somad, bagaimana pandangan beliau. Jom kita pelai bersama. Let's go. Ini selalu dah kita jawab, tapi mungkin ada orang yang baru tanya. Hukum menyentuh isteri apabila berwuduk dalam mazhab Syafi'i batal, mana perlu diikut? Tahun ini telah diisytiharkan tak batal. Itu isytiharan baru. Dia hanya batal katanya sebelum daripada ini. Baru? Ya. Jadi baru-baru berarti. Tahun ini dah. Tahun ini yes. Tabung haji telah isytiharkan tak batal. Tak kisahlah siapa yang nak kata batal, dia batalkan. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan tidak ada mazhab tuan-tuan ialah mazhab orang yang bagi fatwa kepada tuan-tuan. Sebenarnya, bukan semua tuan-tuan lah. Bagi orang yang tak tahu, mazhab dia mazhab orang yang berfatwa. Dia tak mampu, dia kena taklid orang yang tahu. Adakah tuan-tuan yang mengaku Syafi'i ini tuan-tuan baca kitab mazhab Syafi'i? Tuan-tuan tak baca. Tuan-tuan mendengar cerita orang-orang yang mengaku dia mazhab Syafi'i. Entahkah benar, entahkah tidak, itu dikatakan Syafi'i, tak tahu, kadang-kadang bergantung kepada pendapatnya. Itu bergantung kepada pendapatnya. Oleh kerana itu, maka dalam masalah sentuh, kalau orang tu rasa sentuh batal, kalau Syafi'i batal. Kalau tanya saya bukan menolak mazhab Syafi'i, tapi mempunyai pandangan yang mungkin berbeza. Kata Aisyah dalam hadis Abu Dawud, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi thumma qama wa shalla. Nabi cium sebagai isterinya dan kemudian bangun dan menunaikan salat. Cium kening ya katanya. Dan Aisyah meriwayatkan bagaimana ketika dia tidur dan laqad ra'aituni muttaja'atan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Dia tidur melintang di hadapan Nabi baginda dalam salat, dan Bukhari. Apabila wa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya faqabattuhuma. Apabila Nabi nak sujud, baginda tarik kedua kakinya, baginda akan pegang kaki Aisyah dan aku tarik kedua-duanya. Menunjukkan ketika itu bahawasanya Nabi sentuh Aisyah radhiyallahu anha. Supaya nak bagi ruang kepada baginda nak sujud, kerana kaki Aisyah di hadapan Nabi. Sehingga apabila Aisyah hilang Nabi suatu malam pun, baginda Aisyah cari Nabi dan pegang-pegang, dalam hadis Muslim dapati baginda sedang sujud, kedua kakinya terbacak sedang sujud, baginda sedang doa dalam sujud, Aisyah pegang. Dan Nabi tak kata Aisyah kacau tengah sembahyang pula dah. No, dia teruskan solat. Namun Imam Syafi'i mempunyai alasannya sendiri, kita tak nafikan. Kata Syafi'i, ketika dia pegang itu, dalam mazhab Syafi'i kata dia pegang itu dalam keadaan lapik. Mungkin ketika Aisyah melentang, baginda pegang lapik, tapi hadis tak cerita. Mungkin juga ketika dia pegang semasa Nabi sedang sujud, kakinya pakai stokin atau pakai khuf, dia berapik. Tetapi ketika cium, mungkin juga berlapik. Saya suka faham lah. Ya. Tapi ada juga yang membahas tentang Nabi sebelum sholat sempat mencium kening Aisyah. Berarti secara otomatis punya wudhu tidak membatalkan, menyentuh istri tidak batal wudhu teman-teman. Ini sudut pandang daripada Dr. Maza. Oke. Tapi tak apa, bagi yang sentuh, tak apa. Sebab tu orang Muslim 3-40 kali pergi ambil air semayang. Dia kata kalau dah nak ambil, nak tak batal, kena ambil air semayang pun cara mazhab tu. Mazhab tu macam mana cara ambil air semayang? Terjun kepala dulu dalam kolam. Apa beza? Senang-senang cakap. Air semayang pun mesti cara dia. Nak tanya apa air semayang cara dia? Yang beza dengan awak punya air semayang? Dia terjun kepala dulu. Cakap tanpa pengetahuan. Awak kita tengok orang Arab ambil semayang, apa beza dengan awak? Keras loh.
Sehingga ada awak kata ayat semayang dia ada cara lain daripada kita. Apa? Ini semua ketaksuban ini datang kemudian. Tapi alhamdulillah tahun ini tak batal. Sehingga marah makcik-makcik tahun lepas. Kenapa tahun lepas? Batal lah. Kenapa tidak tahun ni? Menyesal. 3-4 kali dia dah penat. Tahun ni Allahu akbar. tak apalah. Allah. Tapi tuan-tuan tahu, tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan disunatkan memang ambil wudu. Bila ambil wudu, lepas dengar hadis sunat ambil wudu, salat. Dia berbalik tidur. Dia kata ke isteri dia, jangan pegang-pegang lah. Isteri kata susah benar, ustaz kau mengaji agama ni ya. Nak tidur pun kena berbantai dengan aku berwudu. Dia kata, batal nanti. Pilih kamu lah. Saya bukan, siapa nak follow. Tapi anda semua mempunyai pemikiran dan pahaman. Gunakanlah apa yang faham. Nas ada, fikirkan. Gunakan akal. Wow. Kita sedang safar. Safar maksudnya musafir. Namanya safar, orangnya musafir. Oh, syafar. Ketika masuk masjid, masuk waktu sholat maghrib, apakah bisa kita berimam sholat maghrib seperti biasa, tidak jamak qasar, setelahnya baru kita menjamak qasar? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil pun, kendaraan pun masuk ke masjid. Halaman masjid, maksudnya bukan dalam masjid. Banyak sekarang orang kalau musafir habis itu pergi rupanya numpang kencing aja. Iya betul. Sholat maghrib dia, maka bapak dan ibu ikut sholat maghrib sama si imam tuh niatnya jamak qasar, jamak takdim. Setelah salam dia tegak. Kalau sendirian qomat sendirian. Kalau kebetulan rombongan angkat satu jadi imam. Sholat isya jamak qasar, jamak takdim. Dah selesai. Kasusnya sekarang zuhur. Pas zuhur ikut imam, jamak qasar, jamak takdim. Berapa rakaat? 4. Tapi qasar 2 Pak Ustaz. Kenapa 4? Karena imamnya mukim. Imamnya mukim. Al-imam ju'ilal imam liyutam nabi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kita ngikut imam. Imamnya 4, kita pun ikut 4. Tapi setelah salam tegak lagi jamak qasar, jamak takdim, asarnya 2. Qasar, jamak takdim. Oh. Zuhurnya 4 karena ikut imamnya mukim. Tapi karena saya ustad, imam itu tak mau maju. Tengoknya saya, silakan maju ustad. Saya bilang saya ini musafir. Bapak yang mukim lah jadi imam. Tak apa-apa Pak Ustaz. Ustaz lah tetap maju. Akhirnya saya maju. Sholat zuhurnya saya 2 rakaat. Tapi makmumnya tetap 4 loh. Assalamualaikum warahmatullah. Saya musafir. Makmumnya mukim. Makmum yang mukim itu tegak menambah 2 rakaat. Oh, ini ilmu. Baru tahu saya. Tengoknya imam salam. Aku salam apa tidak ya? Nah, iya betul. Ini baru tahu saya. Masya Allah luar biasa teman-teman. Nah, Ini dapat ilmu lah. itu kalau musafir. Berapa jarak kilometer musafir ya. nih Pak Ustaz? 89 kilometer. Medan kisaran 160. Medan Pekanbaru 600. Yang tak percaya hitung sendiri. Setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa boleh kita sholat duha? Sholat duha waktunya terbuka dari mulai syuruk lewat 15 menit 6.39 Terbit, sampai 10 menit 15 menit menjelang azan zuhur. Zuhur 12.32 kurang 15 12.15 masih ada waktu duha. Jumlah rakaatnya tidak terbatas, unlimited edition. Mau Tapi sampai katanya ada yang mengatakan 2 rakaat Pak Ustaz. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ausani Khalili, orang yang kucintai berpesan padaku jangan tinggalkan 2 rakaat. Katanya ada yang mengatakan 8 rakaat Pak Ustaz. Hadis Ummu Hani, Nabi sholat 8 rakaat. Katanya ada yang mengatakan tak berbatas Pak Ustaz. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW di 4 rakaatin summa yazidu ma syaa. Nabi menambah sesuai kehendaknya. Jadi yang 2 ada riwayat, yang 8 ada riwayat yang batas. Jadi Idul Adha, Idul Fitri kapan mau dia laksanakan ditambahnya lagi, maka tetap boleh sholat duha. Oh ya.
Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu yang sebelumnya belum saya dapat, teman. Mungkin sama dari para teman-teman apa memang sudah tahu tentang apa ya teman-teman ya, musyafir. Nah, musyafir ketika menjadi imam. Zuhur hanya 2 rakaat, makmum 4. Masya Allah, luar biasa. Apakah batal wudhu suami istri kalau bersentuhan, Pak Ustaz? Nah, ini. Aula mastumun nisa, kalau kau menyentuh perempuan, menurut mazhab Hanafi tak batal, karena makna la mastumun nisa di situ bukan menyentuh kulit. Maaf, cakap makna la mastumun nisa jima, berhubungan kelamin baru batal. Hanafi. Mazhab Maliki mengatakan bersentuh kulit kalau bersyahwat baru batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Kebetulan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mereka tarjihkan mazhab Maliki ini dalam masalah bersentuhan. Makanya dia sebelum pergi ke kantor, salam, mama, papa pergi dulu ya. Sampai di kantor sholat duha ya. Kau tak wuduk lagi? Tak batal, aku tak nafsu sama tadi waktu salam. Mazhab Syafi'i makna la mastumun nisa, bersentuhan kulit, bernafsu ataupun tak bernafsu batal. Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Makanya asal bersentuhan batal. Apalagi tinggal di Medan, Sungai Deli, Bukit Sungai, air banyak. Saya jelaskan tiga-tiga ini supaya kita tak berkelahi masalah ini. Nanti datang orang jamaah tabligh dari India, Pakistan, Bangladesh, mazhabnya Hanafi. Tak kita salahkan. So tiga-tiganya ya. Istrinya, lalu kemudian pegang tangan, lalu kemudian dia oh ini aliran sesat ini. Karena kita berwudu, kita berwudu selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Ustaz sendiri pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal bersentuh batal, saya wudu lagi. Asal bersentuh batal, saya wudu lagi. Tapi saya tak salahkan Hanafi dengan Maliki. Guru-guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Gimana mau saya salahkan mazhab Maliki? Salah mazhab Maliki. Murid durhaka lah saya. Iya betul. Masuk. Apa kelebihannya kalau Ustaz pegang mazhab Syafi'i dalam kasus ini? Setan tak bisa menggoda. Habis salaman, saya uduk lagi. Datang setan, uduk kau batal, uduk kau batal, uduk kau batal. Enggak, aku dah habis sembahyang. Tapi kalau tak uduk lagi, uduk kau batal karena tadi kau nafsu. Tidak, ada sikit. Semoga Pak Ustaz dirahmati Allah. Amin. Pak Ustaz, saya ibu rumah tangga, umur 52 tahun. Bagaimana cara menjaga istiqomah? Sering-sering ziarah kubur. Apalagi yang suka ke mall, sering-sering nengok jalan kubur. Pergi ke tempat belanja, shopping, mengejar dunia. Mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, sampai tas kulit, baju, 3 lemari. Mati, habis diambil bini abang tembak. Tapi kalau kita mengingat mati, secukupnya hidup bersahaja. Adapun kelebihan duit, berikan, bayarkan sekolah anak yatim, kasih makan fakir miskin, membuat kita istiqomah. Sering-sering menengok orang sakit, sering-sering menengok orang mati, sering-sering mengingat mati, hidupkan pengajian-pengajian. Siapapun ustaz yang berceramah ke masjid ini, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah. Betul, betul. Apa hukum menyambut tahun baru, Pak Ustaz? Tahun baru Hijriah sepakat ulama diawali pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat, malu kita tak punya kalender. Akhirnya bermusyawarah sahabat, ditetapkanlah 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, Hijrah namanya. Adapun Masehi, kita baru pakai kalender Masehi sejak Republik Indonesia ikut anggota PBB. Dulu nama kalendernya itu kalender Julian, karena Julian itu adalah kaisar Romawi yang membuat kalender Julian. Bulan 1 dibuat nama patung, namanya Januari. Januari itu kepalanya 2. Carilah patung Januari di internet. Patung Januari, kepalanya 2, satu ke muka, satu ke belakang. Itu maka dibuat dia bulan 1 karena dia meninggalkan 2019 menatap 2020. Romawi punya sebelum Nabi Isa alaihissalam.
Lalu kemudian kalender Julian ini diambil dari Romawi, dibawa ke Vatikan Roma pada masa Paus Gregorius. Makanya kalender itu berubah, sekarang namanya menjadi Gregorian kalender. Dari Kaisar Julian ke Paus Gregorius. Ketika terbentuk PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender mana. Akhirnya disepakatilah pakai kalender Gregorian kalender. Dikirimkanlah ke seluruh dunia memakai kalender. Supaya sepakat, jangan sampai salah tanggal. Nanti jangan sampai PBB pakai Gregorian, Indonesia pakai Hijriah. Akhirnya kelas, supaya sepakat tanggalnya, dipakailah seluruh anggota PBB memakai Gregorian kalender. Supaya tahu kita sejarah kalender ini datangnya dari mana, Romawi, Vatikan, barulah sampai ke kita. Makanya surat-surat sultan dulu, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Langkat, Iskandar Muda Aceh, bahkan Sultan Jogja, semuanya pakai kalender Hijriah atau kalender Jawa, tahun Saka. Nah, ini tentang sejarah kalender. Tapi gubernur bupati kita di Indonesia sudah bagus banyak. Malam tahun baru. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang masalah banyak hal, tentang menyentuh sama istri, bersentuhan apakah batal apa enggak, terus tentang banyak hal, tentang musafir, tentang sholat jamak qashar dan lain-lain. Kita mendapatkan ilmu yang banyak hari ini, dan semoga bermanfaat dan istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita termasuk orang-orang yang pandai, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ditetapkan iman dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman Islam, dan rezeki yang halalan thayyiban, rezeki dan barakah. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.